Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Putra Ferdinand dari kelas E2. Saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Iqbal yang berjudul tema 5, peninggalan Wali Songo di zaman sekarang. Saya akan menjelaskan peninggalan Wali Songo tentang wayang kulit. Wayang kulit peninggalan Wali Songo adalah seni pertunjukan wayang kulit yang digunakan oleh para Wali Songo sebagai media dakwah Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Wayang ini tetap mempertahankan unsur budaya lokal tetapi dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran Islam. Ciri-ciri wayang kulit peninggalan Wali Songo: yang pertama, mengandung nilai Islam. Wali Songo mengandung nilai Islam. Cerita wayang yang semula bercorak Hindu-Buddha diubah dengan memasukkan ajaran tauhid dan nilai moral Islam. Contohnya kisah jimat Kalimasada yang melambangkan kalimat syahadat sebagai simbol keimanan kepada Allah. 2. Tokoh dan cerita dimodifikasi. Yang pertama, Wali Songo menghilangkan tokoh Mahabharata atau Ramayana tetapi menginterpretasikan sesuai ajaran Islam. Contohnya Dewa Ruci, kisah perjalanan spiritual Bima yang mencerminkan pencarian hakikat ketuhanan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Bahasa yang digunakan dalam wayang dipermudah agar masyarakat awam lebih mudah memahami pesan dakwah. Yang keempat, dipentaskan bersama tembang dan suluk. Dalam pertunjukan wayang sering diselipkan tembang lagu dan suluk kidung spiritual. Wayang kulit peninggalan Wali Songo memiliki makna yang sangat mendalam, baik dari segi budaya, spiritual maupun pendidikan. Wali Songo menggunakan wayang sebagai media dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa, dengan nilai tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Makna wayang kulit dalam ajaran Wali Songo. Yang pertama, sebagai media dakwah dan pendidikan. Wali Songo menggunakan wayang kulit untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang saat itu masih kental dengan budaya Hindu-Buddha. Melalui tokoh-tokoh wayang seperti Pandawa dan Kurawa,
Mereka mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan keteguhan iman. Lakon-lakon seperti Dewa Ruci, Jimat Kalimasada, dan Patruk Jadi Raja mengandung pesan tauhid dan kebijaksanaan. Yang kedua, simbol perjalanan hidup manusia. Setiap tokoh wayang mencerminkan sifat manusia. Contohnya, Bima melambangkan kesetiaan dan keteguhan iman, sementara Arjuna melambangkan kebijaksanaan dan kesabaran. Kurawa mencerminkan sifat-sifat buruk seperti keserakahan dan iri hati. Yang ketiga, mengajarkan konsep keimanan dan ketuhanan. Kisah Dewa Ruci yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga menggambarkan perjalanan spiritual seseorang dalam mencari makna Tuhan. Jimat Kalimasada, kalimat syahadat melambangkan keesaan Allah dan pentingnya iman dalam kehidupan, menjaga kearifan lokal dan budaya. Wali Songo tidak serta-merta menghapus budaya wayang. Yang keempat, menjaga kearifan lokal dan budaya. Wali Songo tidak serta-merta menghapus budaya wayang, tetapi mengubah isinya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa tokoh dan cerita disesuaikan, misalnya dengan mengganti konsep dewa-dewi dengan ajaran tauhid. Yang kelima, filosofi kehidupan. Wayang mengajarkan bahwa hidup adalah pertempuran antara kebaikan dan keburukan, seperti Pandawa melawan Kurawa. Manusia harus selalu berusaha menuju kebaikan dan mencari ilmu agar tidak tersesat dalam kehidupan. Wayang kulit menyimpan banyak kisah inspiratif yang penuh dengan nilai moral dan bijaksanaan. Salah satu kisah yang sangat inspiratif adalah kisah Bima mencari Tirta Amerta, air kehidupan, yang menggambarkan perjuangan, keteguhan hati, dan kesabaran dalam menghadapi rintangan. Kisah Bima mencari Tirta Amerta. Bima, salah satu tokoh Pandawa dalam epos Mahabharata, dikenal sebagai kesatria yang gagah, kuat, dan jujur. Suatu hari, gurunya Resi Drona memberi tugas kepada murid-muridnya untuk mencari Tirta Amerta, air kehidupan yang diyakini bisa memberikan kekuatan dan keabadian. Tugas ini sebenarnya adalah siasat untuk menjebak Pandawa karena Resi Drona lebih berpihak kepada Kurawa. Dengan penuh keyakinan, Bima berangkat dalam pencarian Tirta Amerta. Dalam perjalanannya, ia menghadapi berbagai rintangan berat.
Yang pertama, terjebak di dalam gua raksasa, Bima tersesat di sebuah gua yang dihuni oleh para raksasa ganas. Mereka berusaha membunuhnya, tetapi dengan keberanian dan kekuatannya, Bima berhasil mengalahkan para raksasa itu. Yang kedua, dihadang oleh ular naga raksasa. Setelah keluar dari gua, Bima bertemu dengan seekor naga raksasa bernama Naga Namburnawa. Naga itu mencoba melilit dan menelannya, tetapi Bima tidak menyerah. Dengan kekuatan dan kecerdikannya, ia berhasil melepas diri dan mengalahkan sang naga. Yang ketiga, pertemuan dengan Dewa Ruci. Setelah melewati berbagai cobaan, Bima akhirnya bertemu dengan Dewa Ruci, sosok ilahi yang kecil namun bercahaya. Dewa Ruci mengajarkan bahwa tirta amerta sejati bukanlah air di suatu tempat, melainkan ada dalam diri di setiap manusia yang memahami jati dirinya. Dewa Ruci mengajarkan kebijaksanaan sejati, ketenangan batin, dan makna kehidupan kepada Bima. Saya akan menjelaskan makna inspiratif kisah ini. Maknanya, yang pertama, keteguhan dan keberanian. Bima tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, kejujuran dan kesetiaan. Ia menjalankan tugas dengan sepenuh hati, tanpa atau menyerang pada ketakutan. Yang ketiga, pencerahan batin. Kebahagiaan sejati bukanlah dari kekuatan fisik, melainkan dari pemahaman diri yang dalam. Jadi dari kisah ini mengajarkan bahwa setiap orang harus berani menghadapi rintangan dalam hidup, tetapi kebahagiaan dan kebijaksanaan sejati tidak selalu berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Jenis-jenis wayang kulit. Wayang kulit peninggalan Wali Songo memiliki beberapa jenis yang berkembang sebagai media dakwah Islam di Nusantara. Para Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, memainkan peran penting dalam mengadaptasi wayang dengan nilai-nilai Islam agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa jenis wayang kulit yang berkaitan dengan peninggalan Wali Songo. Isi pameran wayang kulit. Koleksi wayang berbagai gaya wayang purwa, wayang gedok, wayang menak, wayang wahyu, dan lain-lain. Proses pembuatan wayang menampilkan bagaimana wayang kulit dibuat dari pemilihan bahan kulit hingga proses pewarnaan dan tata ukiran. Sejarah dari filosofi wayang menjelaskan asal-usul wayang dan pesan moral dalam cerita-ceritanya.
Pertunjukan wayang kulit biasanya diiringi gamelan dan dimainkan oleh dalang profesional. Tempat pameran wayang kulit. Pameran wayang kulit menjadi sarana penting untuk memperkenalkan dan menjaga keberlangsungan seni wayang agar tetap hidup di tengah perkembangan. Fungsi wayang kulit. Wayang kulit memiliki berbagai fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di Jawa dan Bali. Berikut adalah beberapa fungsi utama wayang kulit. 1. Sarana dakwah. Wayang kulit digunakan oleh para wali songo, terutama Sunan Kalijaga, sebagai media untuk menyebarkan ajaran Islam. Cerita-cerita dalam wayang dimodifikasi agar mengandung nilai-nilai Islam seperti konsep ketauhidan, akhlak, dan keadilan. Yang kedua, media pendidikan. Wayang mengandung banyak pesan moral dan nilai kehidupan yang dapat mengajarkan kebijaksanaan, kepemimpinan, dan etika kepada masyarakat. Anak-anak dan orang dewasa bisa belajar dari tokoh-tokoh wayang yang memiliki karakter baik dan buruk. Yang ketiga, hiburan tradisional. Wayang kulit adalah salah satu bentuk hiburan rakyat yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Pertunjukan wayang sering disertai dengan musik gamelan, tembang-tembang Jawa yang memperkaya budaya setempat. Yang keempat, sarana kritik sosial. Dalam pementasan wayang, dalang sering menyelipkan kritik sosial, politik, dan ekonomi secara halus. Melalui tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, dalang biasanya menyampaikan sindiran terhadap keadaan masyarakat atau pemerintah tanpa menimbulkan konflik langsung. Yang kelima, ritual dan upacara adat. Wayang kulit sering digunakan dalam berbagai upacara adat seperti rutan, ritual tolak bala untuk membersihkan diri dari nasib buruk. Dalam tradisi Jawa, wayang dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang dapat memberikan perlindungan dan keselamatan. Yang keenam, identitas dan warisan budaya. Wayang kulit adalah bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2003. Wayang mencerminkan kearifan lokal dan filosofi hidup masyarakat Jawa. Dengan berbagai fungsi tersebut, wayang kulit tetap menjadi salah satu warisan budaya yang berharga dan terus berkembang hingga saat ini. Berikut adalah jenis-jenis dari wayang kulit dari video sebelumnya. Yang pertama, wayang purwa. Wayang purwa adalah jenis wayang kulit yang paling terkenal dan berisi kisah-kisah dari Ramayana dan Mahabharata. Sunan Kalijaga mengubah beberapa unsur dalam wayang purwa, seperti mengganti konsep dewa dengan Tuhan Yang Maha Esa dan menambahkan karakter punakawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong,
sebagai simbol kebijaksanaan rakyat. Yang kedua, wayang gedok. Wayang gedok menceritakan kisah-kisah dari kerajaan Kediri dan Majapahit, terutama legenda Panji yang berisi perjalanan tokoh Panji Asmoro Bangun dalam mencari cintanya. Wayang ini banyak mengandung ajaran moral dan spiritual. Yang ketiga, wayang menak. Wayang menak berasal dari cerita kepahlawanan Amir Hamzah, paman Nabi Muhammad, dalam menyebarkan Islam. Wayang ini diciptakan oleh Sunan Kudus dan banyaknya digunakan untuk mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat. Yang keempat, wayang madya. Wayang madya merupakan kejutan dari cerita Mahabharata setelah perang Bharatayuddha. Wayang ini dikembangkan sebagai jembatan antara kisah Mahabharata dalam wayang Purwa dan sejarah Jawa. Yang kelima, wayang golek. Meskipun lebih dikenal dalam bentuk boneka kayu, wayang golek awalnya wayang ini juga memiliki bentuk kulit. Sunan Kalijaga menggunakan wayang golek untuk menarik perhatian masyarakat dalam dakwah Islam. Yang keenam, wayang kulit gerak Islam. Jenis wayang ini adalah versi modifikasi dari wayang Purwa yang telah menekankan ajaran Islam. Misalnya, beberapa adegan Hindu diganti dengan kisah-kisah Islami dan lakon-lakon yang bersifat mistis disesuaikan dengan nilai tauhid. Yang ketujuh, wayang wahyu. Wayang wahyu adalah wayang yang khususnya berisi kisah-kisah dari kitab suci, seperti cerita para nabi dan wali. Jenis wayang ini berkembang lebih modern, tetapi masih berakar dari inovasi Wali Songo dalam menjadikan wayang seperti media dakwah. Wayang-wayang tersebut menunjukkan bagaimana Wali Songo berhasil menggabungkan budaya lokal dengan ajaran Islam sehingga tetap diterima oleh masyarakat dan berkembang hingga saat ini. Menjelaskan tentang kesimpulannya, wayang kulit peninggalan Wali Songo bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga alat dakwah yang syarat makna spiritual dan moral. Melalui simbolisme dan cerita dalam wayang, Wali Songo berhasil menyebarkan ajaran Islam tanpa menolak budaya setempat, melainkan merangkul dan mengislamkan dengan cara bijaksana. Jadi dari berikut saya akan menunjukkan video wayang kulit di Pulau Jawa.
presentasi dari saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Ganti-ganti, let's go.